ay ala fi'liyin. Jadi seseorang mendahulukan rukun fi'li atas rukun fi'li yang lainnya. Itu enggak boleh. Hukumnya batal. Kalau ada orang sujud sebelum ruku, berarti dia enggak tertib. Masa sih orang sholat sujud lebih dulu ya baru ruku? Nah, itu batal kalau disengaja. Kalau dilupa nanti dianggap ya lagok. Kalau dia ingatnya di rakaat yang kedua. Tapi kalau diingat saat itu juga dia langsung kerjakan. Ya, karena dia lupa. Tapi kalau disengaja itu hukumnya batal. Ayat fi'lin kamisali syarihi, seperti perbuatan yang sudah dicontohkan oleh syarih. Aw ala qaulin, atau atas ya rukun qauli. Ka'an raka'a qabla qiraati, sebelum ada orang ruku sebelum baca Fatihah. Jadi habis berdiri belum baca Fatihah langsung ruku. Ngacakin namanya. Jadi dia mendahulukan rukun fi'li sebelum rukun qauli. Mestinya berdiri baca Fatihah. Habis baca Fatihah baru ruku. Ini udah berdiri bener. Ya habis berdiri memang ruku, tapi belum baca Fatihah, di ruku saja. Ya itu sama, enggak boleh. Ya kalau disengaja batal. Kalau dilupa maka dia harus berdiri lagi, kemudian dibaca Fatihah. Selesai baca Fatihah baru dia ruku. Qauluhu batalat salatuhu, batal salatnya. Kalau ada orang sengaja mendahulukan ya yang nomor 3 didahulukan sebelum nomor 2, ya berarti batal salatnya. Wa mislu zalika, dan contoh itu malau qaddama qauliyan. Kalau ada orang mendahulukan rukun qauli, ada lagi orang mendahulukan rukun qauli. Mana contohnya rukun qauli? Wa huwa salamun, yaitu mengucapkan salam. Ala fi'liyin, atas rukun fi'li. Belum apa-apa udah salam. Ya. Misalnya habis sujud belum yang lainnya dikerjakan, Allahu Akbar, kan mestinya baca tasyahud, baca selawat langsung salam, assalamualaikum warahmatullah. Sengaja batal sholatnya. Itu berarti dia mendahulukan rukun qauli, yaitu salam, atas rukun fi'li. Ya, misalnya rukun fi'linya apa? Apa sujud atau yang lain-lainnya. Au qaulin, atau mendahulukan rukun qauli yang lain. Mestinya baca tasyahud dulu, ya baca selawat, baru salam. Ternyata dia langsung salam, belum ya baca tasyahud, belum baca selawat, sama batal juga. Contohnya ka'an sallama, seperti ada orang salam qabla sujudi, sebelum sujud. Ada orang sholat ya belum sujud udah salam, batal karena ngacak berarti perbuatannya. Au tasyahadahu, atau dia membaca tasyahudnya amdan, secara sengaja. Fa inna sholata tabtulu, maka sesungguhnya sholatnya batal. Belum sujud udah baca tasyahud, itu berarti ya ngacak dia, sengaja, hukum sholatnya batal. Amma lau qaddama qauliyan, adapun kalau ada orang mendahulukan rukun qauli ghairu salamin, selain salam, alaihima, atas ya keduanya, kata sahudin seperti tasyahud, ala sujudin, atas sujud, wa qasalatin ala nabi sallallahu, atau membaca selawat atas nabi sallallahu, ala tasawudin, atas tasahud, fala yadurru, maka tidak menjadi apa-apa. Ya, orang belum baca tasahud udah baca selawat, itu enggak apa-apa. Tapi nanti selawatnya tidak sah, tetap dianggap belum baca. Misalnya ya pas banget diduduk begini Pak dibaca, ya mesti kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, tiba-tiba baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru dibaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, dan seterusnya. Enggak batal tuh, enggak, cuma sholawatnya enggak sah, tetap sama aja dia belum membaca selawat. Nanti dia habis baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca lagi tuh selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Jadi kalau rukun qauli didahulukan
kepada rukun qauli lainnya, itu masih tidak apa-apa. Tapi dianggap rukun qauli yang tidak dibaca enggak sah. Kecuali salam. Kalau salam ya itu batal. Ya, belum baca tasawuf apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya udah rapi. Ya, berarti batal. Kalau begitu. Tapi kalau dibaca selawat masih boleh. Cuma selawatnya dianggap tidak sah. Ya, nanti ketika dibaca at-tahiyat, kemudian dia harus ngulang lagi baca Allahumma sholli-nya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud ya fala yadurru, maka tidak batal, tidak darurat. Lakin la yu'taddu, akan tetapi tidak dihitung bima qadamahu, dengan apa yang telah didahulukannya. Bal yu'iduhu, akan tetapi diapain? Diulang kembali. Yu'iduhu artinya diulang kembali. Berarti baca selawatnya mesti diapain? Diulang kembali. Fi mahallihi, pada tempatnya. Kadang-kadang kita juga kelupaan, ya lagi tasyahud, baca Fatihah. Ya, ngantuk atau ngapa kali? Mesti kan at-tahiyat dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini rukun fi'li, ya rukun qauli. Ditempatkan pada saat lagi tasyahud, enggak batal enggak. Ya, tapi tasawufnya tetap belum dibaca, mesti dibaca. Habis baca Fatihah baru diingat, ya Allah gua enggak baca Fatihah. Nah, langsung dibaca at-tahiyat. Boleh, enggak apa-apa. Karena tidak merusak nazmus shalah. Nah, begitu. Atau kadang-kadang lagi diri, mestinya baca Fatihah dilupa baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu bagaimana? Batal enggak? Enggak batal. Cuma Fatihahnya belum dibaca, mesti dibaca. Ya. Iya, pikiran lagi banyak dah. Lagi kemana-mana kali. Masa soal Allahu Akbar, at-tahiyatul. Lagi diri baca at-tahiyat. Itu namanya rukun qauli didahulukan atas rukun qauli yang lainnya. Mestinya Fatihah. Ya, tapi at-tahiyat dibaca, bukan pada tempatnya. Nah, kalau model begitu tidak batal sholatnya. Namun apa yang dibaca tuh at-tahiyat enggak dianggap. Nah, jadi kemudian dibaca dah Fatihah seperti itu. Hal-hal yang seperti ini bisa aja terjadi, ya kan ya? Bisa. Makanya manusia kan kadang-kadang kalau sholat, ya Allah, kalau lagi khusyuk enak, khusyuk banget itu. Ya dari awal sampai akhir enak kelihatannya. Kadang-kadang lagi ruwet pikiran, ya bisa aja begitu. Iya, ngawur aja udah. Ya, masa lagi tasawuf baca Fatihah ya sadar-sadar, lah gue baca Fatihah ini. Ya, nah itu bagaimana? Kagak batal, tapi langsung diganti nanti baca at-tahiyat. Ya, udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah, kok lagi tasawuf baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ baru sadar dia. Nah, baca kemudian at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu yang dimaksud fala yadurru, begitu. Qauluhu aw sahwan, ada lagi orang memang lupa, bukan disengaja. Kalau tadi disengaja hukumnya batal. Ada orang ya ruku sebelum berdiri, atau ada orang sujud sebelum ya ruku. Nah, itu disengaja, batal. Kalau dia lupa tidak batal. Bagaimana? Ai taraka zalika sawan, maka dia harus meninggalkan sesuatu karena lupa. Nah, kalau dia meninggalkan itu karena lupa, qauluhu fa'alahu, maka dia mesti mengerjakan kembali. Begini contohnya. Kita habis berdiri, ya mestinya baca Fatihah, udah benar. Habis baca Fatihah, tiba-tiba habis baca Fatihah, habis baca surah, kan mestinya kita ruku, lupa langsung sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, ini ada dua yang ditinggalin. Apaan? Ruku belum, iktidal belum. Ingatnya lagi sujud. Ya Allah, saya belum ruku, belum iktidal juga. Nah, itu bagaimana? Ingatnya di situ, langsung bangun lagi. Ya, bangun lagi diri. Ya, Fatihahnya kan udah dibaca tuh. Ya, cuma diri aja dia. Habis diri, lalu dia Allahu Akbar ruku. Terus ya sami Allahu liman hamidah iktidal. Allahu Akbar baru
sujud. Itu masih boleh, nggak apa-apa. Ya. Kapan diingat langsung dikerjakan. Cuma kalau jadi imam, makmumnya yang repot. Iya, ya, makmumnya yang repot, begitu. Jadi itu mesti. Ada lagi ingat-ingat udah rakaat kedua, dia habis baca Fatihah, baca surah, bukan dia ruku tapi langsung sujud. Dia nggak ingat tuh, dia langsung sujud aja. Terus duduk lagi, sujud lagi, terus bangun lagi, Allahu Akbar. Kan rakaat kedua tuh ya. Nah di rakaat kedua baru ingat, tadi saya rakaat pertama kagak ruku, di rakaat pertama saya kagak i'tidal. Nah berarti ingatnya pada rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama dianggap lagho, nggak dihitung. Berarti sekarang di posisinya masih rakaat pertama, begitu. Jangan dibatalin, batalin dah, nggak boleh. Lagi sholat batalin, nggak boleh, hukumnya haram. Ya, tapi dilanjutin aja. Bagaimana caranya? Berarti sholat yang rakaat pertama tadi dianggap lagho. Ya, nggak dihitung rakaat. Sekarang dia berarti baru masuk rakaat pertama. Begitu. Kan ada orang, ya gua kagak sujud tadi atau gua kagak ruku, langsung sujud aja, batalin aja. Membatalkan di dalam sholat itu nggak boleh, haram. Gitu. Jadi kita lanjut, cuma aturannya yang mestinya kita rakaat kedua itu dianggap jadi sekarang rakaat pertama. Karena tadi rakaat pertama tidak ada rukunya, nggak ada i'tidalnya. Habis baca Fatihah, habis baca surah dia langsung sujud. Dia baru ingat di rakaat yang kedua. Nah, dianggaplah rakaat yang pertama tadi lagho, tidak dihitung. Kalau sengaja batal. Maksudnya? Ada sujud tilawah, ada bacaan ayat Al-Quran berarti. Enggak, sujud tilawah benar. Kita lagi berdiri nih, lagi diri. Kemudian baca surahnya yang menunjukkan ya sujud tilawah. Ya emang dia mesti sujud. Itu enggak apa-apa. Kan ada perintah. Ya, perintah. Habis sujud tilawah bangun lagi. Habis bangun terusin. Ya, habis diterusin baca ayat selesai baru diruku. Itu namanya nggak salah, emang bener. Kita kalau lagi sholat Pak, baca ayat Al-Quran. Yang di dalam ayat Al-Quran itu terdapat apa? Yaitu ayat yang menerangkan untuk sujud. Makanya sujud tilawah disebut. Nah itu ketika kita lagi sholat boleh langsung sujud. Habis sujud bangun lagi, ngelanjutkan lagi bacaan ayatnya. Hanya yang diperintahkan sama Nabi yaitu alif lam mim tanzil di sholat subuh. Kalau ya yang lain-lain takutnya, apalagi kita jadi imam membawa fitnah. Ya, jadi nanti bisa merusak nazmus sholah. Ya, bahaya. Makanya walaupun kita baca Al-Quran, kemudian ya itu ada ayat-ayat yang menerangkan sujud tilawah, ya selain alif lam mim tanzil pada sholat subuh, jangan imam langsung ya sujud wasjud waqtarib, langsung sujud tilawah, jangan. Ya udah langsung aja ruku. Kenapa? Karena kita posisinya lagi jadi imam, ya jadi bisa membawa fitnah nanti, ya jadi bikin kacau. Ya tapi kalau alif lam mim tanzil memang ada sunnah Nabi. Ya, mustakbirun Allahu akbar sajada wajhi. Terus selesai baru takbir lagi Allahu akbar. Terusin tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a dan seterusnya. Nah, itu sunnah dari Nabi. Tapi kalau ayat-ayat yang lain nggak usah. Nah begitu. Takutnya buat kacauan takutnya. Yang kita sholat jamaah banyak, kecuali kita sholat sendirian boleh aja. Kita misalnya lagi program khatam, ya, pakai Al-Quran dalam sholat kita. Setiap kali nemukan ayat-ayat ya tilawah,
yang diunjurkan untuk sujud, boleh kita sujud tilawah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita di luar sholat aja boleh, lagi baca Quran. Oh ini ada ayat ya menerangkan untuk sujud tilawah. Kita sujud. Habis sujud, kembali lagi baca lagi Al-Quran. Begitu. Coba menghadap ke arah kiblat. Menutup aurat. Begitu. Punya wudu. Kalau nggak punya wudu jangan sujud. Ya. Jadi kan ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud dalam sholat. Begitu. Nah itu tetap nggak batal. Ya, kalau ada orang sujud tilawah dalam sholat, kan lagi diri kok langsung sujud, itu sujud tilawah. Tapi nanti dia mesti bangun lagi. Habis bangun lagi pasti selesai dia ruku. Habis ruku i'tidal, habis i'tidal sujud. Begitu. Itu kalau subuh Jumat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, biasanya baca Alif Lam Mim Tanzil. Karena memang disunnahkan. Ya, begitu Alif Lam Mim Tanzil. Nah, nanti kita ya sholatnya bukan 2 rakaat setengah. Ya, ada yang bilang kita sholat subuh 2 rakaat setengah ya. Bukan 2 rakaat. Cuma pakai sujud tilawah. Begitu. Jadi fa'alahu ayil matruka imma wahdahu, ada kalian sendiri au ma'ah atau bersama-sama matawaqqaf alai yang memang dia terhenti atasnya, ka anta zakara seperti dia baru ingat bis sujudi pada waktu sujud, ya taraka ruku'ah dia ninggalin ruku, fa innahu yajibu alai ayyakuma maka sebenarnya dia wajib bangun. Begitu, udah sujud aja belum ruku. Ya, dibangun dulu lah liar ka'aminu supaya nanti setelah dibangun diri baru dia ruku. Pauron wujuban, segera wajib. Fa'in akhara, kalau tidak mentakhirkannya diingat pada saat lagi sujud belum ruku, disantai aja, dibiarin aja, batalat salat, batal salatnya. Jadi pada saat diingat langsung bangun. Ya, bangun berdiri, lalu dia ruku, dia i'tidal, kemudian disujud. Wala yakfihi, dan tidak cukup ayyakuma bahwa dia bangun raki'an dalam keadaan ruku, izil inhina'u, karena bongkok itu ghairu mu'tadin bihi, tidak dikategorikan. Ya, intah, selesai. Ku, yaitu dalam ya syarih. Hadza, ini iza kana mustaqilan, apabila dia sendirian. Ini kalau di salatnya sendiri. Nah kalau makmum bagaimana? Amal makmumu, adapun makmum fayutabi'u imamahu, maka dia harus mengikut imamnya. Ada makmum sesuatu yang ditinggalkan, kemudian dia baru ingat. Nah itu bagaimana? Ya tetap dia nggak boleh sendiri bangun sendirian, dia tetap wajib ngikut imamnya. Nah wayati birokaatin ba'da salamin, nanti baru dia datang 1 rakaat lagi setelah salam imam. Karena posisinya dia sebagai makmum. Kalau posisi sebagai makmum dia wajib ngikutin imam. Nah kalau ada yang terlupakan dalam diri makmum, nanti wajib dikerjakannya setelah salam. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru dia bangun lagi karena tadi apa yang dia lupakan. Nah, seperti itu. Ya, kalau dia lupakan di rakaat misalnya ketiga, dia baru ingat saya kagak baca Fatihah, ya berarti rakaat ketiga dianggap lago. Nah, tapi saat itu dia ingatnya pada rakaat keempat. Nggak boleh dia langsung bangun begitu aja. Ya karena dia lagi ngikut imam, wajib ngikutin pekerjaan imam dulu. Selesai salam baru dia ya tambahin lagi rakaat yang tadinya dianggap rakaat itu dia tidak membaca Fatihah, atau dia tidak ruku, atau dia tidak sujud, seperti itu. Ya, jadi kewajiban bagi makmum itu ngikut kepada imam. Nah, hal-hal yang terlupakan yang merupakan rukun itu wajib dia ulangin setelah salam. Setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mestinya dia udah selesai salamnya juga assalamualaikum. Tapi karena tadi ada rakaat yang dilupakan yang merupakan rukun, nah itu dia mesti bangun kembali. Dianggap rakaat yang tadi tidak ya dia baca rukun-rukunnya, dikerjakan rukun-rukunnya, dianggap lago, sehingga dia harus nambahin 1 rakaat. Begitu.
Baik. Bagus-bagusnya pertanyaan. Ini yang biasa kita sering kerjakan. Kita Senin sama Kemis habis pada puasa kali ya, dibuka puasa pengen ngejar sholat jamaah, cakep banget ya. Sampai ternyata imam sudah sujud misalnya. Nah, bagaimana kita posisi kita? Takbiratul ihram wajib. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram langsung sujud kalau posisi imam lagi sujud. Langsung ruku kalau posisi imam lagi ruku. Langsung duduk kalau posisi imam lagi duduk. Begitu. Enggak usah baca takbir lagi. Enggak usah. Takbir yang pertama aja, takbiratul ihram aja. Allahu Akbar itu wajib karena awal sholat. Kalau belum takbiratul ihram belum sholat dia. Ya begitu. Jadi takbir ihramnya. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Imam udah sujud, langsung aja sujud. Gitu. Cuma dia tidak mendapatkan rakaat. Ya, begitu. Tapi nanti dapat sujudnya, dapat pahala. Jangan kita nungguin, santai dulu suitan dulu. Nungguin sampai imam bangun, jangan, nggak bagus. Jadi kita sampai imam udah sujud, takbir aja. Takbirnya takbiratul ihram, bukan takbir intikal, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, begitu. Langsung dia sujud. Nah, habis sujud baru takbir intikal nanti. Imam takbir, kita takbir, itu namanya takbir intikal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar, bangun. Nah, dia baru ngitung rakaat itu tuh. Pada saat yang tadi tidak masuk hitungan rakaat, tapi dapat pahala. Tetap dapat hitungan pahala. Enggak sia-sia. Kebanding daripada dinunggu. Kan kadang-kadang banyak yang nunggu ya. Nunggu aja sampai imam berdiri kembali. Jangan. Pokoknya kalau kita mau sholat jamaah, posisi imam lagi ngapain kayak, udah mulain aja, takbir aja. Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram, itu wajib. Ya. Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Nah, imam ketika lagi i'tidal, ya udah kita langsung i'tidal. Ya kan? Ya, enggak pakai takbir kan kalau lagi i'tidal. Kalau imam lagi sujud, ya langsung sujud, enggak usah pakai takbir lagi. Iya, begitu. Kalau imam lagi duduk, udah langsung duduk. Kalau imam lagi tasahud awal, langsung tasahud, enggak usah baca takbir. Nanti takbir intiqalnya setelah kita melaksanakan kerjaan misalnya tasahud, atau kita udah sujud, atau kita udah duduk, begitu. Tapi takbir yang pertama wajib, karena itu namanya takbiratul ihram, sebagai muftatahatun, sebagai pembuka sholat kita. Kita mau sholat, ya mesti baca takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Nah, kemudian imam lagi sujud, langsung sujud, tidak usah baca apa? Takbir. Paham nih? Ya. Kalau dia memang enggak lupa, ya memang wajib baca Fatihahnya. Ya, walaupun dia terlambat, baca terus. Ya, imam udah ruku, kita belum selesai, baca terus Fatihahnya. Ya, imam udah i'tidal, kita belum selesai juga baca Fatihahnya, baca terus Fatihahnya. Imam udah sujud baru selesai, baru kita Fatihah selesai, ruku, i'tidal, baru sujud. Enggak apa-apa ketinggalan. Ya, seperti itu. Jadi tetap wajib baca Fatihah, kecuali makmum masbuk itu rakaat pertama. Kalau rakaat pertama kita baru Allahu Akbar, imam langsung ruku, langsung kita ruku. Itu dihitung satu rakaat. Itu Fatihahnya ditanggung oleh imam. Itu namanya makmum masbuk. Satu-satunya orang sholat boleh tidak membaca Fatihah apabila dia posisinya menjadi makmum masbuk. Udah itu. Selain itu wajib baca Fatihah, baik bagi imam maupun bagi makmum.
apakah sholat berjamaah bagi imam bagi makmum wajib baca Fatihah, apalagi sholatnya munfarid sendiri. Ya, yang tidak membaca Fatihah anggap sah hanya makmum masbuk. Kalau rakaat kedua yang tadi ditanya itu dia bukan makmum masbuk, baca Fatihah wajib. Ya, kalau imamnya udah sujud, ya udah ruku bagaimana? Terusin. Masih iyyaka na'budu, imam udah ruku, terusin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Nah, ternyata udah selesai, imam udah sujud, ya biarin aja. Kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, ya bangun lagi sujud. Imam udah bangun diri, enggak apa-apa. Nah, seperti itu. Iya. Iya, diri lagi. Iya, berarti itu rakaat kedua dianggap lago. Berarti dia tetap kurang 1 rakaat. Tapi nanti bukan hanya Fatihah aja, semuanya dikerjain. Gitu. Jangan bangun diri cuma baca Fatihah doang lagi. Enggak, otomatis semuanya. Habis baca Fatihah dia ruku, habis ruku dia i'tidal, habis i'tidal dia sujud, habis sujud bangun, sujud lagi langsung ke saat akhir. Nah, begitu. Baru salam. Ya, begitu. Karena wajib ngikut kepada makmum. Padahal kan mestinya kalau diingat, kapan diingat langsung, kan begitu ya. Tapi ini dia posisinya lagi jadi makmum, nggak boleh dia berdiri sendiri, tetap dia ngikut imam. Nah, setelah itu baru ya nanti dia nambahin rakaat yang tadinya dia lupa. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Benar. Enggak, satu doang. Iya, satu aja dianggap. Satu paket. 1 rakaat berarti udah itu. Ya, jadi yang tadi rakaat ketiganya kan udah sah semuanya dibaca. Rakaat keempat udah sah. Sama seperti pertanyaan yang ini. Ya, bukan berarti rakaat kedua enggak sah, terus tiganya juga enggak, tetap ya. Jadi tinggal 1 ditambahin. Begitu. Ya. Bukan masbuk. Iya. Jadi dia kan lupanya di rakaat kedua. Gitu. Lupa. Baru ingat ya saat itu juga. Ya, misalnya lagi sujud baru ingat, ya tadi saya rakaat kedua kagak baca Fatihah. Tapi kan posisinya dia sebagai apa? Sebagai makmum. Kalau dia bukan makmum langsung diri, ya ini dia sebagai makmum tetap wajib ngikutin imam. Cuma nanti setelah salam dinambahin cuma 1 aja. Bagus juga nih pertanyaannya. Ya, jadi 1 aja. Ya, jadi jangan semuanya. Nah, seperti itu. Iya. Iya. Kalau masih bisa ditahan, tahan. Tapi kalau udah nggak bisa tahan, keluar juga, ya batalnya. Begitu. Tapi kalau sebelum sholat nggak boleh nahan, makruh. Kalau sebelum sholat pengen pipis, udah pipis aja dulu. Tapi kalau udah sholat pengen pipis, aduh pengen mau pipis nih lagi sholat terusin dulu. Kalau masih bisa nahan. Tahan, selesai sholat baru cepat-cepat pipis. Tapi kalau ya sebelum sholat udah pengen pipis, jangan nahan. Ya udah pipis aja dulu. Pengen buang angin aja dulu. Pengen BAB aja dulu. Baru nanti ngerjain sholat. Karena itu hukumnya nahan begitu makruh. Tapi kalau posisi sudah 2 rakaat, habis 2 rakaat apaan? BAB nih. Ya kalau masih bisa nahan, tahan terus. Ya begitu. Tapi kalau enggak, ya udah nyerah. Nah, begitu. Iya, kalau masih bisa ditahan enggak apa-apa. Iya. Ya. Baik. Iya. Iya. Bagus nih pertanyaannya. Karena 1 takbir itu posisinya seperti rakaat. Jadi kita harus tertib. Kita udah takbir ketinggalan, masih 2 takbir lagi. Ya udah ikutin imam dulu takbir. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ya, kan kita masih 2 lagi. Imam udah salam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita takbir lagi, baca lagi, takbir lagi, baru salam. Ini kadang-kadang ada orang nyusul aja. Ya, sehingga takbirnya ketinggalan 2, akhirnya salamnya bareng-bareng. Ya, jangan. Yang benar ya ikutin imam. Ya udah 2 takbir, imam salam, kita masih tambahin berapa lagi? 2 takbir lagi. Karena posisinya sama seperti rakaat. Iya, jangan dibalap. Nyusul. Kita bacaan kita yang kita di takbir awal. Ya, Allahu Akbar. Takbir awal apa bacanya? Fatihah. Berarti kita baca Fatihah. Allahu Akbar. Hitungan kita. Takbir kedua. Berarti baca salawat. Berarti doa belum. Imam salam, kita Allahu Akbar baru baca doa. Ya, kemudian takbir lagi. Ya, Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'da, baru assalamualaikum warahmatullahi. Sama seperti kita sholat ketinggalan begitu. Ya, begitu. Cukup. Ya, mengingat waktu sampai sini dah. Ya, nanti baru kita lanjutkan. Mudah-mudahan ya apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.